Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal matematika dasar, yaitu soal latihan TIU untuk persiapan SKD CPNS tahun 2023. Oke, langsung aja ya, kita bahas dari soal nomor 1. Berapakah nilai dari 87% dikurangi 17% dikalikan 5375 dikurangi 2825? Nah, kalau ada operasi hitung seperti ini, berarti kan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Nah, berarti nomor 1, ini kita kurangkan terlebih dahulu. 87% dikurangi 17%, yaitu 87 kurangi 17 kan 70 ya. Berarti 70%. Dikalikan sama, nah ini kita kurangkan. 5375 dikurangi 2825, ini dikurangkan secara manual aja, hasilnya yaitu 2550. Berarti ini kita kalikan sama 2550, tinggal kita jabarkan. 70% itu sama aja dengan 70/100 karena persen ya, dikalikan 2550. Nah ini kita coret nolnya, ini nolnya juga kita coret. Nah, sekarang kita kalikan 7 dikalikan 255 gitu ya, ini dikalikan secara manual aja, hasilnya yaitu 1785. Bisa ya cara ngaliinnya ya. Jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 2. 12,5% dikalikan akar dari akar 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 9 adalah, nah ini kan sifat eksponen ya. Kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu pangkatnya ditambah ya kan. Nah jadi kalau ada, ini kan bilangan pokoknya kan sama-sama 2 nih, jadi ini kalau kita ubah sama aja dengan 2 pangkat 6 tambah 5 tambah 8 ya kan, berarti sama aja dengan 2 pangkat 20 gitu. Jadi semua pangkatnya ini kita jumlahkan. Nah oke, sekarang tinggal kita operasikan. 12,5% itu sama aja dengan 12,5% itu per 100 dikalikan, nah ini itu tadi kan hasilnya 2 pangkat 20 ya, 2 pangkat 20, kemudian akar itu sama aja dengan pangkat setengah, kemudian dia diakarin lagi karena kan akarnya 2 kali ya, berarti pangkat setengahnya kan 2 kali gitu, pangkat setengah kemudian dipangkatkan setengah lagi. Nah ini tinggal kita sederhanakan aja, 12,5/100 ini diperkecil sama-sama dibagi 12,5 yaitu 1/8 ya, berarti ini sama aja dengan 1/8 dikalikan 2 pangkat 20 dipangkatin sama setengah kali setengah kan 1/4 ya gitu, ini kita coret. Nah 20 bagi 4 yaitu 5, jadi sama aja dengan 2 pangkat 5 dibagi 8. 2 pangkat 5 yaitu 32, 32 dibagi 8 hasilnya yaitu 4. Oke, jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 3. 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikalikan 4 kuadrat min 1 dibagi 3 plus 3 pangkat 2020. Nah biasanya kalau ada soal yang pangkatnya gede banget seperti ini, jadi nanti kita bisa menghilangkan gitu ya. Caranya gimana? Nah, kita lihat aja nanti, pasti ada angka yang sama kemudian bisa kita faktorkan. Biasanya seperti itu. Jadi ini 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikalikan 4 kuadrat itu 16, 16 dikurangi 1 itu 15 ya, 15 dibagi 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2020 gitu kan. Nah ini 45, ini 15. 45 itu kan perkalian dari 15 kali 3 ya kan ya. Nah jadi nanti ini ada 15, nanti 15 nya kita keluarkan, jadi 15 dalam kurung 45 kan dikeluarkan 15 sisa 3 ya, jadi 3 ditambah 3 pangkat 2020 dibagi sama 3 plus 3 pangkat 2020. Nah ini sama, tinggal kita coret aja, jadi hasilnya yaitu 15. Oke, jawabannya yang C.
Nomor 4, jika diketahui akar 5,29 sama dengan 2,3 dan akar 52,9 sama dengan 7,27. Berapakah nilai dari akar 0,0529? Akar itu kan sama aja dengan pangkat setengah ya. Gitu. Jadi untuk mengerjakan ini nanti kita bisa gunakan salah satu yang diketahui. Ya, kita gunakan yang mana? Nah, tergantung ini nanti. Dia bisa diakarkan supaya hasilnya bulat itu yang mana gitu. Jadi, akar dari 0,0529 itu kan bisa kita ubah menjadi apa? Kalau kita ubah menjadi 5, itu kan sama aja dengan 1, 2 ya. Jadi dia dibagi sama nolnya 2 dibagi sama 100. Jadi ini bisa diubah menjadi akar 5,29 per 100 gitu ya, karena nolnya maju 2. Nah, kalau mau diubah ke sini itu kan sama aja dengan akar, kalau ke sini ya, jadi kan 1, 2, 3, jadi 52,9 dibagi 1000. Nah, masalahnya 1000 kalau diakarin kan gak ada hasilnya, ya kan? Tapi akar dari 100 itu 10, berarti kita gunakan yang ini aja, jangan gunakan yang ini. Ya, jadi kalau kita gunakan yang ini, hasilnya yaitu akar dari 5,29 per 100 itu bisa kita tulis menjadi akar 5,29 dibagi akar 100 gitu. Akar dari 5,29 itu kan 2,3, sedangkan akar dari 100 yaitu 10. Nah, 2,3 dibagi 10 hasilnya 0,23. Oke, jawabannya berarti yang E. Nomor 5, hasil dari 22,75 ditambah 3/4 dikurangi 0,5 adalah, nah 3/4 itu kan sama aja dengan 0,75 ya kan. Jadi soal nomor 5 ini bisa kita tulis 22,75 ditambah 0,75 dikurangi 0,5. Penjumlahan sama pengurangan itu kan posisinya sama ya, jadi ini bisa kita jumlahkan dulu, ini bisa kita kurangkan. Nah, supaya mudah ini kurangkan dulu aja. 0,75 dikurangi 0,5 kan 0,25 ya. Jadi 22,75 ditambah 0,25 yaitu 23. Simpel sekali, jawabannya yaitu yang D. Nomor 6, jika X sama dengan 1,65 dikurangi 1,68 dan Y sama dengan 1/65 ditambah 1/68, maka kita lihat si X ini kan 1,65 dikurangi 1,68. Tentunya ini kan lebih kecil daripada ini kan ya. Nah, kecil dikurangi besar, berarti hasilnya negatif gitu ya, karena ini kecil dikurangi besar. Sedangkan yang Y 1/6,5 itu kan 0, positif ya, ditambah 1/68 0, juga positif ditambah positif, berarti Y ini hasilnya adalah positif. Nah, jadi hubungannya X sama Y apa? Kalau X ketemunya negatif dan Y ketemunya positif, tentunya si Y lebih besar daripada si X, atau si X itu kurang dari Y. Jawabannya berarti yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Jika X sama dengan min 50 pangkat 49 dan Y sama dengan min 49 pangkat 50, maka nah ini sama hubungan X sama Y. Biasanya kalau ada soal seperti ini, perpangkatan yang pangkatnya itu besar, itu cara membandingkannya itu kita buat pangkatnya menjadi sama atau membuat bilangan pokoknya menjadi sama. Nah, kalau model ini bilangan pokoknya dibuat sama kan nggak mungkin ya, jadi pangkatnya yang kita buat sama. Kita lihat dulu si X itu kan negatif 50 pangkat 49. Nah, ini konsep juga. Jadi kalau ada negatif ya, negatif dipangkatkan sama ganjil itu hasilnya tetap negatif. Kemudian kalau ada negatif dipangkatkan sama genap, hasilnya adalah positif. Contohnya misalkan min 1. Min 1 pangkat 3 itu hasilnya min 1, ya kan? Min 1 kali min 1, 1. 1 kali min 1, min 1. Jadi
negatif dipangkatin ganjil itu negatif. Tapi kalau ada min 1 dipangkatin 2 itu hasilnya 1, berarti negatif dipangkatin sama genap hasilnya itu positif. Nah kemudian ini udah nggak bisa kita apa-apain ya, tapi kita akan tahu hasilnya bahwa negatif dipangkatin sama ganjil hasilnya yaitu negatif. Si X itu hasilnya negatif. Sekarang kita lihat Y. Y itu sama dengan min 49 pangkat 50. Kalau mau kita buat pangkatnya menjadi sama biar bisa kita bandingkan, jadi ini kita ubah menjadi min 49 pangkat 50 itu 49 tambah 1. Ya dong. Nah, sesuai dengan sifat eksponen, ini kalau dijabarkan menjadi min 49 pangkat 49 dikali min 49 pangkat 1. Gitu. Nah, negatif 49 kalau dipangkatkan sama ganjil, ini kan 49 ganjil ya, hasilnya kan negatif ya. Ini negatif 49 dipangkatin sama ganjil juga hasilnya adalah negatif. Nah, negatif kalau dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Gitu. Jadi ketemu si X itu negatif dan si Y adalah positif. Berarti kesimpulannya apa? Si X kurang dari Y. X kurang dari Y, jawabannya yang B. Nomor 8, jika X sama dengan 0,125% dari 2,34 dan Y sama dengan 2,34% dari 0,125, maka nah ini caranya sama ya, tinggal kita jabarkan aja. X sama dengan 0,125%, berarti 0,125% dari itu kan dia dikali ya, dikali 2,34. 0,125 itu sama aja dengan 125 per 1000 ya, karena 1, 2, 3 ada 3 angka di belakang koma, dikalikan persen itu 1/100, dikalikan 2,34 itu sama aja dengan 234 per 100 ya kan, karena ada 2 angka di belakang koma gitu. Sekarang yang Y kita jabarkan. Y sama dengan 2,34% dari 0,125. Nah, 2,34%, 2,34 itu kan 234 per 100. Ya kan, ada 2 angka di belakang koma. Persen itu per 100. Dikalikan, ini ada 3 angka di belakang koma, berarti 125 per 1000. Sekarang kita lihat pembilangnya. Si X itu pembilangnya kan perkalian 125 kali 1 kali 234. Si Y juga sama, 234 kali 1 kali 125. Sekarang penyebutnya si X itu 1000 kali 100 kali 100. Sedangkan si Y 100 kali 100 kali 1000. Cuma dibolak-balik aja. Tetapi semua variabelnya adalah sama. Berarti bisa disimpulkan bahwa nilai dari X itu sama aja dengan Y. Oke, jawabannya berarti yang C. Nomor 9, 2 pangkat 9 sama dengan 8 pangkat R. Maka nilai R yang tepat adalah, nah ini berarti kita buat bilangan pokoknya jadi sama ya. 2 pangkat 9 sama dengan 8 pangkat R. 2 pangkat 9 sama dengan 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Dipangkatin sama R. Ya, jadi 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 3 kali R yaitu 3R. Karena bilangan pokoknya udah sama, ini kita coret aja. Tinggal kita sama dengankan pangkatnya. Jadi 9 sama dengan 3R. Sehingga diperoleh R sama dengan 9 bagi 3 yaitu 3. Jawabannya yang A. Nomor 10. Ini masuknya ke perbandingan umur ya, soal terakhir di video kali ini. Perbandingan usia Budi dan ayahnya 10 tahun yang lalu adalah 1:3. Jadi kalau misalkan ada soal umur, kalau dengan ada kata-kata 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, berarti umurnya yang sekarang itu dikurangi. Kalau ada soalnya 10 tahun yang akan datang, kalau yang akan datang berarti umurnya ditambah. Bisa ya dimengerti ya. Ini perbandingan usia Budi dan ayahnya, berarti B
banding ayahnya, tapi ada kata-kata 10 tahun yang lalu. Berarti sama aja dengan usia Budi 10 tahun yang lalu dibanding usia ayah 10 tahun yang lalu. Berarti usia mereka masing-masing dikurangi 10 ya. Adalah 1:3. Tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Jadi ini selisih umurnya ayah sama umurnya Budi. Jadi bisa kita hitung atau bisa kita tulis menjadi usia ayah dikurangi usianya Budi pada tahun ini adalah 30. Berarti A min B sama dengan 30. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Tinggal kita substitusi aja. Ini kita kalikan silang ya. Jadi 3 kita kalikan ke sana, itu 3B min 30 sama dengan ini ke sana A min 10. Jadinya 3B min A sama dengan ini ke sana min 10 tambah 30 yaitu 20. Kita substitusi ya. A min B sama dengan 30, berarti A sama dengan 30 plus B. Ini kita masukkan. Jadi 3B min A-nya diganti sama 30 plus B sama dengan 20. 3B dikurangi B itu kan 2B. Ini min 30 ya, sama dengan 20. Jadinya 2B sama dengan pindah ruas, min pindah ruas jadi plus 50. Jadi B sama dengan 25. B-nya 25 masukkan ke sini. A-nya nanti ketemu. A sama dengan 30 plus B. B-nya ketemu 25, berarti 55. Ini adalah usia Budi sama usia ayah saat ini. Ya, karena A sama B. Yang ditanyakan, berapakah usia Budi dan ayah 10 tahun lagi? Kalau 10 tahun lagi ya berarti usianya mereka saat ini tinggal ditambah 10. Nah, ayah kalau ditambah 10 atau 10 tahun yang akan datang jadi 65. Sedangkan Budi ditambah 10 menjadi 35. Gitu. Jawabannya berarti yang A. Nah, oke, itu tadi 10 soal TIU SKD CPNS. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.